analisa dan perancangan sistem informasi manajemen pelanggan. Proyek ini disusun untuk memenuhi mata kuliah analisa perancangan sistem informasi teknologi yang diampu oleh Ibu dosen Nining Arianti Eskom Mkom. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Niputu Cynthia Dewi dengan IPM 2025-210056. Saya Nisrina Prianda dengan IPM 2025-210081. Saya Muhammad Alwafi dengan IPM 2025-210013. Saya Nisha Fitri dengan NPM 2025-210023. Saya Nabila Andaini dengan NPM 2025-210040. Melalui proyek kali ini kami akan membahas proses analisis perancangan sistem informasi, kebutuhan sistem, data flow diagram, dan entity relationship diagram atau ERD, Serta bagaimana sistem informasi manajemen dapat membantu Anda mengefisiensikan pengelolaan data, pelayanan pelanggan, dan penyusunan laporan secara digital. Demikian penutupan dari kami. Selamat menyaksikan presentasi yang telah kami susun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laundry Linda berlokasi di Jalan Dwi-Kora 2 dan bergerak di bidang usaha laundry kiloan. Seluruh kegiatan operasionalnya masih dilakukan secara manual, di mana pencatatan transaksi dan keuangan masih menggunakan buku catatan dan belum ada teknologi yang mendukung proses pelayanan maupun pengelolaan usaha. Kondisi ini menjadi dasar perlunya analisis dan perancangan sistem informasi pada usaha laundry tersebut. Pencatatan transaksi pelanggan yang masih dilakukan secara tulis tangan menyebabkan rawan terjadi kesalahan dan kehilangan data. Pemilik usaha juga kesulitan memantau status cucian, apakah masih dalam proses, sudah selesai, atau sudah diambil oleh pelanggan. Selain itu, belum tersedia metode pembayaran non-tunai, sulit mereka penggunaan stok bahan seperti deterjen, serta penyusunan laporan keuangan memakan waktu lama karena data tidak terdokumentasi dengan baik. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis yang berjalan pada Laundry Linda, merancang sistem informasi untuk mengelola data pelanggan, transaksi, dan status cucian, mengusulkan penerapan teknologi pendukung seperti sistem tracking, pembayaran QRIS, dan pencatatan digital, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam melayani pelanggan. Proyek ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Linda, selaku pemilik usaha, dapat mengelola data transaksi, stok, dan keuangan secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Karyawan dapat melakukan input data pelanggan dan transaksi dengan lebih mudah dan minim kesalahan. Pelanggan dapat memantau status cucian secara real-time serta menikmati opsi pembayaran non-tunai, dan bagi penulis, proyek ini menjadi sarana penerapan ilmu analisis dan perancangan sistem informasi pada studi kasus nyata. Solusi yang ditawarkan dalam proyek ini berupa sistem tracking laundry yang digunakan untuk memantau status cucian secara real-time sehingga meminimalisir resiko kehilangan atau tertukar. Sistem pembayaran digital atau QRIS yang memfasilitasi transaksi non-tunai secara lebih praktis dan otomatis tercatat, serta sistem pencatatan dan laporan digital yang digunakan untuk merekap stok bahan dan mencatat keuangan secara otomatis. Perancangan sistem dilakukan dengan mengidentifikasi proses bisnis yang sedang berjalan pada Laundry Linda, dilanjutkan dengan penyusunan data flow diagram atau DFD untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, kamus data untuk mengidentifikasikan struktur data secara rinci dan akurat, serta Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan hubungan antar entitas data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan DFD level 1, Sistem Tracking Laundry Digital. Yang pertama adalah 1.0, pendataan pelanggan dan transaksi. Karyawan input data pelanggan dan penggunaan stok, menerima sistem simpan ke data pelanggan dan data transaksi. Pelanggan juga kirim daftar cucian dan pembayaran. Yang kedua adalah 2.0, pengolahan proses laundry. Sistem ambil data pelanggan, menerima proses laundry, dan cek stok bahan. Jika stok kurang, pesan ke supplier, hasil disimpan ke tracking cucian. Yang ketiga adalah 3.0, pembuatan laporan. Data transaksi diolah ke menghasilkan 3 laporan untuk pemilik, laporan stok bahan, laporan transaksi, dan laporan volume cucian. Yang terakhir adalah 4.0, pengelolaan status cucian. Data tracking cucian diproses, pelanggan menerima status cucian, QR tracking, dan notifikasi selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD di level 0, Sistem Tracking Laundry Digital. Yang pertama adalah pelanggan. Pengirim data adalah data pelanggan, daftar cucian pembayaran. Yang kedua adalah menerima, status cucian, QR tracking, dan notifikasi selesai. Yang kedua adalah karyawan. Yang pertama, mengirim input data pelanggan, data penggunaan stok, daftar cucian. Yang kedua adalah menerima, tidak ada output langsung dari sistem. Yang ketiga adalah supplier. Yang pertama adalah mengirim data bahan dan menerima barang pesanan. Yang terakhir adalah pemilik, menerima laporan transaksi, laporan stok bahan, dan laporan volume cucian. Terima kasih. DFD level 1. Pada DFD level 1, proses dimulai ketika pelanggan memberikan data pelanggan dan data cucian kepada sistem. Data pelanggan terlebih dahulu dicatat pada proses pendataan pelanggan dan disimpan ke dalam data pelanggan. Selanjutnya, data pelanggan dan data cucian digunakan dalam proses pendataan cucian.
Setelah data cucian tercatat, sistem menghitung biaya laundry berdasarkan jenis layanan dan jumlah cucian. Hasil perhitungan biaya diteruskan ke proses transaksi pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran dan data transaksi disimpan ke dalam penyimpanan data transaksi. Setelah pembayaran berhasil, sistem mencetak nota beserta QR tracking yang dapat digunakan pelanggan untuk memantau status cuciannya. Informasi status cucian kemudian tersimpan pada tracking cucian dan dapat diakses oleh karyawan untuk melakukan pembaruan status proses laundry. DFD Level 2. Pada DFD Level 2, sistem menjelaskan proses operasional laundry secara lebih rinci. Proses dimulai dari penyortiran dan pencucian. Pada tahap ini, pakaian dipisahkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya sebelum dicuci, menggunakan bahan yang tersedia dari stok bahan. Setelah proses pencucian selesai, cucian masuk ke tahap pengeringan untuk menghilangkan kadar air pada pakaian. Berikutnya adalah proses penyetrikaan dan pengemasan. Pakaian yang telah kering disetrika, kemudian dikemas agar siap diserahkan kepada pelanggan. Setelah itu, dilakukan pengecekan dan penyimpanan. Tahap ini bertujuan memastikan hasil laundry sesuai dengan standar kualitas dan tidak ada pakaian yang tertukar. Seluruh perkembangan proses dicatat pada tracking cucian, sehingga status cucian selalu diperbarui. Terakhir, cucian yang telah selesai diproses diserahkan kepada pelanggan. Jika stok bahan mulai berkurang, sistem dapat mencatat kebutuhan bahan dan melakukan pemesanan pada supplier. Di level 3, fokus utama adalah proses pembuatan laporan untuk pemilik laundry. Proses pertama yaitu membuat laporan transaksi. Sistem mengambil data dari penyimpanan data transaksi, kemudian mengelolanya menjadi laporan yang berisi jumlah transaksi, pendapatan, dan informasi pembayaran. Proses kedua yaitu membuat laporan volume cucian. Sistem mengambil data dari penyimpanan tracking cucian untuk mengetahui jumlah dan volume cucian yang telah diproses dalam periode tertentu. Proses ketiga yaitu membuat laporan stok bahan. Sistem mengolah data stok bahan yang tersedia untuk mengetahui jumlah persediaan yang masih tersisa serta kebutuhan penggadaan bahan berikutnya. Ketiga laporan tersebut kemudian digabungkan dalam proses rekap laporan laundry harian. Hasil rekap berupa laporan volume cucian, laporan transaksi, dan laporan stok bahan yang selanjutnya dikirimkan kepada pemilik laundry sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan usaha. Aliran data masuk. Aliran data masuk adalah data yang diinput ke dalam sistem. Yang pertama ada data pelanggan, yang berisi kode pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP. Data ini digunakan untuk menyimpan identitas pelanggan. Lalu ada data cucian, yaitu data transaksi laundry yang berisi nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis layanan, jenis cucian, dan berat cucian. Data ini menjadi inti proses laundry. Selanjutnya ada data pembayaran, yang berisi nomor transaksi, tanggal bayar, jumlah bayar, dan metode pembayaran. Data ini digunakan untuk mencatat pembayaran pelanggan. Kemudian ada data bahan, yaitu data stok bahan seperti deterjen, pewangi, plastik, lengkap dengan jumlah, satuan, harga, dan tanggal kirim. Terakhir, ada data penggunaan stok, yang digunakan untuk mencatat bahan apa saja yang dipakai dalam proses laundry. Selanjutnya, aliran data keluar. Aliran data keluar adalah informasi yang dihasilkan sistem untuk pengguna. Pertama, ada barang pesanan, yaitu data pesanan bahan laundry. Kedua, ada status cucian yang menunjukkan tahapan proses cucian dan status terbarunya. Ketiga, ada QR tracking, yaitu kode QR yang bisa digunakan pelanggan untuk mengecek proses laundry secara online. Keempat, ada notifikasi selesai, yaitu pemberitahuan kepada pelanggan bahwa cucian sudah selesai. Dan terakhir, ada daftar status cucian yang menampilkan seluruh transaksi laundry beserta statusnya. Selanjutnya ada kamus data laporan. Pada bagian ini dijelaskan struktur data yang terdapat pada setiap laporan yang dihasilkan oleh sistem laundry digital. Yang pertama, laporan transaksi. Laporan yang berisi seluruh data transaksi pelanggan dalam periode tertentu. Isinya terdiri dari periode laporan, tanggal cetak, halaman cetak, nomor transaksi, nama pelanggan, total bayar, status pembayaran, dan grand total. Lalu kedua, ada laporan tracking cucian, yaitu laporan yang digunakan untuk memantau status proses pencucian pelanggan. Isinya terdiri dari periode laporan, tanggal cetak, halaman cetak, nomor transaksi, nama pelanggan, status cucian, dan kode QR. Lalu terakhir ada laporan stok bahan, yaitu laporan yang menampilkan kondisi persediaan bahan operasional laundry. Isi datanya terdiri dari periode laporan, tanggal cetak, halaman cetak, kode bahan, nama bahan, stok awal, stok akhir, dan status stok, yaitu kondisi stok, aman, menipis, atau hampir habis. Lalu selanjutnya ada kamus data store, yaitu yang menjelaskan data-data yang disimpan secara permanen di dalam database sistem laundry digital. Data ini nantinya digunakan oleh sistem untuk mengelola transaksi, tracking cucian, dan pengolahan stok bahan. Yang pertama, data pelanggan, yaitu yang menyimpan seluruh informasi pelanggan. Isinya terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, jenis layanan, berat cucian, dan tanggal masuk.
Lalu kedua, ada data transaksi, yaitu yang menyimpan seluruh data pembayaran pelanggan. Isinya terdiri dari nomor transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, total bayar, metode bayar, jumlah bayar, dan kembalian. Lalu ketiga, ada tracking cucian, yaitu yang menyimpan informasi perkembangan proses cucian pelanggan. Isinya terdiri dari nomor tracking, nomor transaksi, status cucian, kode QR, dan waktu update, yaitu waktu terakhir status diperbarui. Digunakan untuk memantau posisi atau status cucian pelanggan mulai dari diterima hingga selesai. Yang keempat, stok bahan, yaitu data store yang menyimpan data persediaan bahan operasional laundry. Isi datanya terdiri dari kode bahan, nama bahan, satuan, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok akhir, dan stok minimum, yaitu batas minimal stok yang harus tersedia. Digunakan untuk mengontrol persediaan bahan seperti deterjen, pewangi, dan plastik kemasan agar tidak terjadi kekurangan stok. Berikut adalah hasil perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD. Berdasarkan hasil analisis kamus data yang telah disusun sebelumnya, diperoleh rancangan Entity Relationship Diagram sebagai berikut. Gambar di atas menunjukkan hubungan antar entitas dalam sistem informasi laundry yang dirancang. Terdapat dua relasi terbentuk berdasarkan foreign key pada kamus data. Pertama, relasi antara entitas data pelanggan dan data transaksi bersifat satu ke banyak, yang berarti satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi laundry, namun setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Kedua, relasi antara entitas data transaksi dan tracking cucian bersifat satu ke satu, yang berarti setiap transaksi hanya memiliki satu data tracking status cucian dan setiap data tracking hanya merujuk pada satu transaksi. Sementara itu, entitas stok bahan berdiri secara independen tanpa relasi langsung ke entitas lain, karena pada kamus data tidak terdapat foreign key yang menghubungkannya ke entitas pelanggan maupun transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan stok bahan dikelola secara terpisah dari proses transaksi pelanggan. Kemungkinan karena stok dicatat secara umum, misalnya stok harian, dan belum dipecah berdasarkan pemakaian per transaksi. Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan struktur basis data sistem informasi laundry yang terdiri dari 4 entitas utama, yaitu data pelanggan, data transaksi, tracking cucian, dan stok bahan, dengan relasi yang mempresentasikan alur proses bisnis mulai dari pendaftaran pelanggan, pencatatan transaksi, hingga pemantauan status cucian. Kesimpulannya yaitu, Laundry Linda masih menjalankan operasionalnya secara manual sehingga rawan kesalahan pencatatan dan lambat dalam pelaporan. Proyek ini menghasilkan rancangan sistem informasi dengan 3 solusi utama, yaitu sistem tracking laundry, pembayaran digital QRIS, serta pencatatan dan laporan digital. Perancangan menggunakan DFD, kamus data, dan ERD, sehingga sistem yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan nyata usaha dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan. Adapun saran, pemilik usaha disarankan menerapkan sistem secara bertahap, dimulai dari fitur pencatatan transaksi dan tracking status cucian. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur notifikasi otomatis dan reservasi online. Perlu pelatihan bagi pemilik dan karyawan agar transisi ke sistem digital berjalan lancar, serta dilakukan uji coba implementasi langsung untuk mengukur efektivitas sistem. Dengan penuh syukur, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim atas kebersamaan dan kerja keras yang luar biasa, kepada Ibu Nining Aryati Eskom Mkom atas bimbingan yang penuh kesabaran dan ilmu yang berharga, serta kepada program studi sistem informasi yang telah menjadi rumah kami untuk belajar dan berkarya.